Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Jasmine Ramadi, inilah kabar Sumatera untuk Anda. Pemirsa, seorang pencuri motor diringkus Polda Sumatera Selatan. Pelaku bahkan nekat mencuri motor yang berada di belakang Mapol Restabes Palembang. Harus dramatis. Pencuri motor ini diringkus polisi di persembunyiannya di Palembang. Kakinya ditembak karena berusaha kabur. Pelaku Junaidi bersama 4 temannya telah mencuri setidaknya di 8 lokasi. Di antaranya bahkan nekat mencuri motor yang berada di belakang Mapolrestabes Palembang. Ada berapa TKP kau yang seumpama saya ada 8 tuh. Ada 8 dulu. Di mana Pak? Di belakang Tabes. Belakang Tabes. Di mana lagi? Nah, di Panca. Panca, Ketapati. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memburu 4 pelaku lainnya. Ya, saat ini sedang kita dalami, sedang kita lakukan pengembangan terkait dugaan pelaku lainnya, sedang kita cari dan kejar. Sementara, polisi mengamankan sejumlah motor curian yang belum terjual. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Komplotan pencuri gagal menggasak 2 motor di teras rumah warga di Bandar Lampung. Aksi mereka diketahui pemilik rumah. Dini hari, komplotan pencuri beraksi di rumah warga di Jalan Nunyai, Kelurahan Raja Basa, Bandar Lampung. Pelaku 3 orang, mereka mengincar 2 sepeda motor. 2 orang masuk ke halaman rumah, sementara seorang lainnya menunggu di luar rumah mengamati situasi. Namun aksi mereka diketahui pemilik rumah yang terbangun dan memantau CCTV. Pemilik rumah berteriak maling dan para pelaku panik. Para pelaku membawa kabur 1 motor, sementara 1 motor lainnya mereka tinggalkan. Pas saya lihat CCTV, pikir saya ada ipar. Pas saya lihat kok ternyata 2 orang depan gerbang ini. Udah gotong motor Mio itu. Sebelumnya mereka udah bawa motor Supra. Langsunglah saya keluar dari kamar, saya lari ke depan, saya teriakin maling. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Kedaton. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Korban kesal karena dalam waktu 1 bulan telah 5 kali disatroni maling. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Seorang pencuri motor yang kerap beraksi di Palembang ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bersama 2 temannya, pelaku mengincar motor yang terparkir di halaman rumah. Pencuri motor ini ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam aksinya, ia bersama 2 pelaku lain. Seorang di antaranya tertangkap di Palembang, sementara seorang lainnya masih buron. Di Mapolsek Mariana, pelaku Sandi menjalani pemeriksaan. Dari Sandi, polisi menyita 1 motor yang kerap digunakan untuk mengintai motor sasaran yang terparkir di halaman rumah. Untuk pelaku yang sudah kita amankan ini untuk TKP wilayah hukum Polsek Mariana ini baru 1 TKP. Namun ada juga pelaku ini bersama dengan teman-temannya itu melakukan tindak pidana pencurian kendaraan motor di wilayah Polsek Pelaju. Pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda.
tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. KPU menggelar roadshow ke sejumlah ormas, diantaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua pimpinan ormas berpesan agar pemilu 2024 tidak terjadi ketegangan serta polarisasi dalam masyarakat. Oke, makasih Pak. KPU melakukan audiensi ke kantor PBNU membahas dukungan kelancaran pemilu 2024. Ketua KPU Hashim Asyari menekankan pentingnya ormas dalam pemilihan umum. NU saya kira kita mengetahui sebagai jamiah, sebagai organisasi dan juga sebagai jamaah, ini punya organisasi sampai di tingkat ranting atau desa kelurahan, dan jamaahnya juga demikian. Dan juga kita ketahui NU ini, PBNU juga punya perwakilan pengurus cabang istimewa NU di berbagai negara. Di situ juga ada pemilih kita. Oleh karena itu silaturahim, kerjasama, dukungan PBNU kepada KPU menjadi sesuatu yang strategis dalam rangka layanan kepada pemilih. Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf berharap pemilu digelar dengan rileks dan tidak terjadi ketegangan. Sebetulnya kami juga setuju dan ikut mendukung gagasan pemilu serentak ini untuk mengurangi ketegangan di antara para kompetitor yang terlibat di dalam pemilu itu, karena nanti akan terjadi konfigurasi yang saling bertukar di berbagai tingkatan pemilu dan juga di daerah yang berbeda-beda, sehingga antara satu pihak dengan pihak yang lain ini tidak ada pertarungan yang absolut, karena mungkin di satu sisi mereka bisa berhadapan-hadapan sebagai pihak yang berbeda, tapi di tempat lain di pemilu daerah mereka bisa bergabung dalam satu koalisi dan sebagainya. Jadi kita berharap bahwa pemilu ke depan ini jadi pemilu yang lebih rileks, pemilu yang tidak pakai baper-baperan istilahnya teman-teman KPU tadi ya tidak pakai menghalalkan darahnya orang segala macam gitu ya. Sebelumnya pada hari Selasa, KPU mengunjungi PP Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah juga menyoroti agar tidak terjadi polarisasi di masyarakat. Ada suasana aman, nyaman, gembira dan berkualitas. Termasuk gembira itu apa? Agar kita ini bangsa Indonesia ketika masuk ke bilik suara maupun sebelumnya, termasuk kampanye, ya tidak saling bersetegang, berhadap-hadapan, tetapi nikmati sebagai sebuah kontestasi yang mengeluarga. Nah, itu kita ciptakan bersama. Kita berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, partai politik, pemerintah, ya, kemudian juga berbagai komponen bangsa, termasuk teman-teman dari media. Mari kita ciptakan sejak sekarang bahwa pembelahan politik itu sudah harus menjadi masa lampau, tidak boleh terulang lagi karena harganya terlalu mahal. Maka pastikan pemilu itu juga tidak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa. Termasuk membuat kami kepada seluruh para elit di negeri tercinta ini. Karena elit adalah teladan bangsa. Muhammadiyah juga berpesan kepada semua pihak agar menjadikan pemilu sebagai ajang persatuan. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.
persiapan dan sebagainya yang sebenarnya indikator. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kembali digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa Richard Eliezer. Yang menarik pemirsa, orang tua Richard Eliezer hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberi dukungan kepada sang anak. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat hari ini. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa Richard Eliezer. Ada pemandangan berbeda saat persidangan hari ini. Orang tua Eliezer mengikuti langsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberi dukungan kepada buah hati mereka. Baradae pun sempat memeluk kedua orang tuanya sebelum sidang dimulai. Di awal sidang, jaksa penuntut umum membacakan BAP dari 5 saksi yang tidak bisa hadir. Kuasa hukum Richard Eliezer berharap akan ada keadilan untuk kliennya dan keluarga Yosua. Terima kasih juga selama ini berkat dukungan dari rekan-rekan media, kemudian juga dukungan dari masyarakat luas. Nanti juga akan disampaikan secara langsung terima kasihnya bahwa kami juga dalam hal ini mengharapkan ada keadilan untuk keluarga korban dan juga ada keadilan untuk Richard Eliezer. Sementara Ibunda Richard Eliezer meyakini apapun nanti putusan hakim adalah yang terbaik untuk anaknya. Kami tidak mengharapkan apa yang berlebihan, tetapi kami selalu mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, apa nanti hasilnya, itu yang terbaik dari Tuhan. Itu harapan dari kami berdua sebagai orang tua. Rencananya sidang tuntutan dengan terdakwa Richard Eliezer akan digelar pada pekan depan. Dari Jakarta, Anggia Eboni, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Terdakwa Richard Eliezer mengaku menyesal dan merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu ia sampaikan saat sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa hari ini. Akui bahwa saudara benar-benar menembak daripada Yosua. Siap. Daripada korban kan? Siap, almarhum. Saudara terdakwa. Di sini. Mungkin korban itu sekarang ini sudah membusuk. Dan keluarganya begitu kehilangan. Dan di persidangan ini saudara mengakui bahwa saudara telah melakukan penembakan. Benar demikian ya terdakwa? Benar. Sekarang apa kira-kira yang saudara pikirkan terhadap kesedihan daripada keluarga korban? Tolong dulu sampaikan di persidangan ini. Saya sudah meminta maaf juga Bapak ke keluarga korban. Saya salah ya Bapak. Saya tahu saya salah. Cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu Bapak. Bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo Bapak. Saya pada saat itu memang saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga Bapak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga Bapak keinginan saya. Oke, saudara terdakwa. Kita sudah mendengar pemeriksaan mulai dari saudara sebagai saksi sampai saudara sekarang ini terdakwa. Ini akhir. Siap. Sebentar lagi kami akan melakukan penuntutan kepada saudara. Siap. Bahkan ahli mengatakan saudara orang yang religius. Bahkan orang yang taat beribadah. Siap. Apakah terhadap tindakan saudara yang melakukan penembakan kepada korban sehingga orang itu sekarang sudah membusuk, jasadnya sudah busuk dan meninggalkan kesedihan kepada keluarga-keluarga korban. Apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu? Sangat menyesal. Menyesal? Sangat menyesal. Dan mengakui perbuatan saudara itu? Saya mengakui Bapak. Oke, dilanjutkan yang lain.
Pada Rabu siang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat melakukan pemeriksaan di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling dan Duren 3, Jakarta Selatan. Pakar hukum pidana yakni adalah Abdul Fikar Hajar mengatakan kunjungan hakim ke tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Brigadir J merupakan bagian dari sidang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada Rabu siang melakukan pemeriksaan di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling dan Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengecek kamera CCTV yang terpasang di rumah Verdi Sambo, baik di lantai 1 dan 2 maupun di luar di sekitaran rumah Verdi Sambo. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan kunjungan hakim ke tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua merupakan bagian dari sidang. Sidang di lokasi itu atau sidang di tempat itu juga atau pemeriksaan di tempat itu bagian dari persidangan yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika majelis hakim akan mengambil keputusan gitu. Jadi dia tidak lagi berangan-angan melalui kalimat-kalimat yang diterangkan oleh para saksi, tapi juga dia melihat tempat terjadinya gitu. Nah, sehingga keterangan para saksi itu bisa dicocokkan dengan tempat terjadinya tindak pidana. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu bahan gitu, yang kemudian juga menjadi selain keterangan-keterangan para saksi serta alat bukti lain, alat bukti surat, keterangan ahli, ya, kemudian keterangan terdakwa sendiri, ya, kemudian petunjuk juga fakta-fakta atau bukti-bukti yang diketemukan di lapangan. Dalam hal ini adalah tempat terjadinya tindak pidana. Menurut Abdul Fikar, temuan fakta dalam sidang di tempat akan menjadi bagian dari perkara, lalu dicatat dan direkam dalam berita acara persidangan. Rumah Verdi Sambo yang terletak di Jalan Saguling di Tenggarai merupakan tempat direncanakannya pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sementara rumah dinas yang berlokasi di Jalan Duren 3 diketahui sebagai tempat penembakan Brigadir Yosua. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa kasus pemerkosaan belasan santri Heri Wirawan. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni dengan anggota Hidayat Manao dan Prim Haryadi menolak kasasi yang diajukan Heri Wirawan. Penolakan kasasi ini memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan vonis mati. Majelis Hakim tingkat banding juga menghukum Heri untuk membayar restitusi alias uang pengganti kerugian terhadap 13 korban perkosaan, yakni senilai 300 juta lebih. Permohonan kasasi baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa ditolak, maka dengan sendirinya yang berlakulah adalah putusan judek faksi, putusan pengadilan tingkat banding, ya. Nah, berarti pidana mati. Kemudian kepada terdakwa apakah dia mengajukan PK atau tidak, nah, itu merupakan haknya, ya. Merupakan hak bagi terdakwa untuk menggunakan upaya hukum. Alasan mengapa permohonan kasasinya ditolak, mengapa alasan-alasan kasasinya itu dianggap tidak beralasan, itu termuat di dalam putusan secara lengkap. Nah, sementara putusannya sekarang ini masih bagian daripada berkas sedang dimutasi. Karena ini perkara menarik, perkara dijatuhi pidana maksimal, nah, Mahkamah Agung tentu akan mempercepat untuk mengirim kepada pengadilan pengaju, Pengadilan Negeri Bandung nanti. Ya. Jadi pertanyaannya itu dimuat di dalam putusan yang dimuat di website Mahkamah Agung itu hanya kabul atau tolak gitu, ya. Sedangkan pertimbangan. Kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami.
Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Pemirsa, siapa tak kenal Bika Ambon? Nah, meskipun namanya menggunakan kota Ambon, kuliner nan legit ini merupakan kue khas kota Medan. Cita rasanya yang legit dan lezat menjadikan kuliner ini tetap eksis hingga sekarang. Berikut informasi dari reporter Novri Afandi dan juru kamera Hairil Arisandi. Anda tahu tidak, kira-kira kue Bika Ambon merupakan kuliner khas daerah mana? Apa? Ambon? Salah. Kuliner yang satu ini merupakan kue tradisional khas kota Medan. Memang belum ada jawaban pasti sih kenapa kue tersebut dinamai Bika Ambon. Namun yang pasti, kuliner yang lezat dan memiliki tekstur legit ini mampu membuat Anda ketagihan. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pembuatan Bika Ambon dan saya akan ajak Anda seperti apa proses pembuatannya. Yuk kita lihat. Saat mendengar nama Bika Ambon, banyak yang mengira kalau makanan ini termasuk dalam daftar kuliner khas Ambon, Maluku. Padahal, Bika Ambon adalah panganan Nusantara dari Medan, Sumatera Utara. Bika Ambon memiliki ciri khas berwarna kuning dan memiliki rongga-rongga di bagian dalamnya. Kue ini punya cita rasa dan aroma yang khas, sehingga membuat siapapun ketagihan untuk menyantapnya. Di kota Medan, kue Bika Ambon sangat terkenal dan kini warnanya tak hanya kuning saja. Berbagai varian warna sudah dapat ditemukan sesuai dengan rasa dan juga selera. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam untuk melihat proses pembuatan Bika Ambon. Dan di sini kebetulan Pak Slamet selaku pengusaha Bika Ambon sedang membuat adonan Bika Ambon di sini. Kita samperin aja pemirsa. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Ya Pak, lagi sibuk nih buat adonan? Ini lagi proses pembuatan Bika Ambon. Oke, kebetulan saya pengen tahu nih Pak, kira-kira adonannya itu apa aja sih dan bagaimana sih proses pembuatannya, bisa dijelasin Pak? Oh, pertama kita siapkan dulu santan kental, santan kelapa. Nah, santan kelapa ini yang udah dimasak dari daun pandan, terdiri dari daun pandan dan daun jeruk purut. Nah, kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita dinginkan, kemudian sudah siap untuk diadon dengan tapioka, tepung tapioka. Ini dia ya. Tepung tapioka kita masukkan. Kalau untuk segini Pak, untuk berapa banyak diproduksi ini Pak? Ini untuk 15 kotak. 15 kotak. Iya. Porsi 5 kilo santan, 5 kilo gula, 5 kilo tepung. Nanti setelah lembut dia kalis, mau dimasukkan telur kuning telur yang tanpa putih telurnya. Ini ada berapa butir Pak kira-kira untuk 15 kotak ini? Ini 200 butir. 200 butir? Iya. Ini udah bisa dimasukin Pak ya? Ya, udah lembut ya, udah mulai lembut. Oke, selanjutnya Pak. Nah, setelah dia lembut, terasa lembut, masuk gula. Untuk gula ada berapa banyak Pak untuk ukuran 15 kotak ini kira-kira ini? Gulanya 5 kilo juga. 5 kilo. Ya. Oke. Selanjutnya Pak? Setelah gulanya halus, kita pakai ragi, kita ragiin. Setelah kita ragiin, kita fermentasi sampai 7 jam. Sampai 7 jam. Ya. Ragi ataupun untuk proses fermentasinya itu menggunakan apa Pak? Pakai nira. Nira? Iya, nira. Itu pakai dibantu dengan ragi, biar perkembangan kembangnya sempurna. Oke.
Mungkin ada yang adonan yang sudah jadi Pak setelah. Nah, ini yang udah saya adon yang sebelumnya nih. Nah, inilah dia. Nah, ini. Nah, setengah jam yang lalu ini adonannya. Berarti ini setelah proses ini iya, kita apa lagi? Iya, inilah dia. Tunggu difermentasi selama 7 jam ya. Jadi setelah jadi? Ya, setelah 7 jam nanti kita lakukan pembakaran. Nah, nanti kita lihat proses pembakarannya Pak. Oke. Adonan BK Ambon yang sudah jadi dan sudah dipotong-potong. Bismillah. Teksturnya yang legit dan cita rasa yang lezat ini bercampur ya Pak, yang manis, ada asamnya juga Pak ya. Nah ini semakin menggoyang lidah Anda dan pengen coba lagi ataupun ketagihan. Untuk satu BK Ambon ini dijual dengan harga berapa Pak? 50.000. 50.000 Pak. Iya. Ada berapa varian kira-kira? Ada 3, keju, pandan. Keju dan pandan. Original. Dan original, itu harganya sama Pak ya semua? Sama. Yang keju nambah 5.000. Jadi 55.000. Untuk satu harinya bisa habis berapa banyak nih Pak yang dijual? 300 porsi. 300 porsi, wow luar biasa sekali. Dari berbagai macam daerah nih Pak ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Slamet, ini enak sekali rasanya Pak. Luar biasa sekali pemirsa, satu hari bisa menjual hingga 300 porsi BK Ambon yang tentunya ini menjadi oleh-oleh favorit bagi warga di luar daerah yang berkunjung ke kota Medan maupun warga Medannya sendiri. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik saat lari maraton. Kalau ada jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli kue BK Ambon. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.